Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Di tengah pandemi seperti ini, Ibu himbau kalian tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Baik, sebelum pelajaran dimulai, hendaklah kita berdoa bersama-sama untuk kelancaran pembelajaran pada kali ini. Ibu pimpin doanya ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah, ada yang tahu kali ini kita akan mempelajari materi apa? Ya, benar. Kali ini kita akan mempelajari kelanjutan materi sebelumnya, yaitu mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Untuk tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi manakah yang termasuk unsur, senyawa, maupun campuran. Yang kedua, siswa dapat membedakan mengenai campuran homogen dan campuran heterogen. Serta yang ketiga, siswa dapat memahami berbagai macam sifat larutan. Nah baik, sebelum memasuki pada materi, coba perhatikan peta konsep yang sudah Ibu tampilkan. Dari peta konsep tersebut, kalian dapat mengetahui materi apa yang akan kita pelajari, yaitu materi. Materi dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal yang terdiri dari unsur dan senyawa, kemudian ada campuran. Campuran juga dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan. Nah, setelah kalian perhatikan, gambar apakah tersebut? Ya, benar. Jadi, gambar tersebut merupakan gambar tabel periodik unsur. Nah, jadi, apakah kalian tahu apakah yang dimaksud dengan unsur? Ya, benar. Ibu jelaskan ya. Jadi unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat pengurainya dengan reaksi kimia biasa. Contohnya seperti yang ada di tabel periodik unsur tadi, seperti hidrogen dan natrium. Baik, selanjutnya Ibu jelaskan mengenai pengertian dari senyawa. Nah, senyawa sendiri merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih menggunakan reaksi kimia biasa. Contoh dari senyawa yaitu air. Nah, unsur-unsur penyusun air yaitu hidrogen dan oksigen. Seperti yang kita ketahui, rumus kimia dari air yaitu H2O. Nah, senyawa akan berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Pada suhu kamar, air berbentuk cair, sedangkan senyawa-senyawa penyusun dari air, hidrogen, pada suhu kamar akan berbentuk gas, serta oksigen pada suhu kamar juga berbentuk gas. Selanjutnya yaitu campuran. Pengertian dari campuran sendiri yaitu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat asalnya. Untuk campuran sendiri dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama campuran homogen dan yang kedua campuran heterogen. Yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen sendiri merupakan campuran yang tidak dapat dibedakan lagi zat penyusunnya. Seperti larutan garam. Nah, di situ sudah tidak dapat dibedakan lagi mana garam dan mana larutannya. Jadi, larutan garam termasuk pada larutan homogen. Yang kedua yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen yaitu campuran yang masih dapat dibedakan zat-zat penyusunnya. Contohnya seperti campuran antara kerikil dan abu. Jadi, campuran tersebut masih dapat dibedakan lagi mana yang kerikil dan mana yang abu, seperti itu. Nah, contoh lain dari campuran heterogen yaitu campuran minyak dan air. Jadi, ketika kalian mencampurkan minyak dan air, itu masih dapat terlihat perbedaannya, mana yang minyak dan mana yang air. Selanjutnya, Ibu jelaskan mengenai perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Unsur sendiri merupakan zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan menggunakan reaksi kimia biasa, serta terdiri atas satu jenis atom. Kemudian senyawa terdiri dari dua zat atau lebih, serta dapat dipisahkan menggunakan reaksi kimia, serta perbandingan massa zat penyusunnya tetap.
Kemudian campuran. Campuran sendiri terdiri atas 2 zat atau lebih, kemudian dapat dipisahkan menggunakan reaksi fisika. Sifat unsur yaitu lebih sederhana daripada senyawa. Sedangkan sifat senyawa yaitu sifatnya berbeda-beda dari atom penyusunnya. Kemudian sifat dari campuran yaitu zat-zat penyusunnya masih tanpa ada. Selanjutnya, proses dari unsur, senyawa, dan campuran. Untuk unsur sendiri tersedia di alam, sedangkan senyawa terbentuk dari perubahan kimia, kemudian untuk campuran terbentuk dari perubahan fisika. Selanjutnya, coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Nah, di situ kalian dapat mengetahui molekul antara unsur, senyawa, dan campuran, serta kalian dapat mengidentifikasi perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran dari gambar tersebut, serta materi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Ibu minta kalian melakukan sebuah eksperimen sederhana mengenai sifat larutan. Baik, Ibu bagikan dulu LKS yang sudah Ibu buat sebelumnya. Nah, setelah semua siswa mendapat LKS yang sudah Ibu bagikan, sekarang Ibu bentuk kelompoknya ya. Nah baik, setelah terbentuk kelompok seperti ini, silahkan melakukan eksperimen sederhana sesuai kelompoknya masing-masing. Nah jadi, sesuai dengan LKS yang sudah Ibu bagikan. Ibu beritahu petunjuknya terlebih dahulu ya. Jadi, pada LKS tersebut sudah terdapat alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Jadi, Ibu sudah minta sebelumnya untuk kalian membawa alat dan bahan yang akan kita pakai pada pertemuan kali ini. Untuk kertas lakmusnya itu Ibu bagikan setelah ini. Baik, untuk alat dan bahan sendiri itu ada air, kemudian jeruk, kemudian gelas kimia, kemudian deterjen, kemudian soda kue, dan kemudian kertas lakmus merah serta kertas lakmus biru, kemudian ada garam. Nah, setelah kalian memahami alat dan bahan yang akan kalian gunakan serta gelas kimia, kertas lakmus yang sudah Ibu bagikan pada kalian, kemudian prosedur untuk kalian melakukan eksperimen kali ini yaitu silahkan kalian membuat larutan dengan yang pertama itu ada larutan dengan air jeruk. Jadi kalian membuat perasan dari air jeruk, kemudian kalian campurkan menggunakan air. Yang kedua, kalian membuat larutan garam dengan cara mencampurkan air dengan garam. Kemudian yang ketiga, kalian membuat larutan dengan mencampurkan air dan soda kue. Setelah itu, kalian meletakkan larutan tersebut pada gelas kimia yang berbeda. Setelah itu, kalian uji coba menggunakan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Untuk hasil pengamatannya, kalian bisa letakkan pada tabel di LKS yang sudah Ibu bagikan. Baik, Ibu beri waktu kalian untuk melakukan eksperimen sederhana ini dengan durasi waktu yaitu maksimal 20 menit dengan bekerja sama dengan teman kelompoknya serta dampingan dari Ibu. Waktu eksperimennya sudah habis, kemudian setelah itu kalian coba perhatikan di bawahnya, di bawah LKS yang sudah Ibu bagikan. Di halaman berikutnya, itu ada kotak ayo berdiskusi. Jadi kalian dengan teman kelompoknya menjawab pertanyaan dari ayo berdiskusi tersebut dan jawabannya diletakkan pada kotak di sebelahnya. Jawaban dari ayo berdiskusi tersebut merupakan jawaban yang kalian dapatkan setelah eksperimen. Jadi contohnya seperti pada nomor 1. Bagaimana warna kertas lakmus merah apabila dicelupkan pada air perasan jeruk? Nah, sesuai dengan eksperimen kalian jawab pada kotak di sebelahnya. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan dari ayo berdiskusi, kemudian Ibu minta kalian perhatikan lagi di bawah. Setelah halaman itu di LKS yang sudah Ibu bagikan, silakan kalian membuat mind mapping berdasarkan hasil eksperimen yang sudah kalian lakukan. Jadi buatlah mind mapping sesuai kreasi dari masing-masing kelompok kalian serta hasil dari eksperimen yang sudah kalian lakukan. Baik, selanjutnya untuk menambah pemahaman kalian, Ibu jelaskan mengenai jenis larutan. Jadi jenis larutan di sini dibedakan menjadi 2, yaitu larutan asam dan larutan basa.
Ibu jelaskan mengenai asam terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama asam, dalam kimia, senyawa asam apabila dilarutkan dalam air itu memiliki pH atau derajat keasaman lebih kecil dari 7. Jadi larutan asam ini dapat memberi ion H+ kepada pasangannya atau yang selanjutnya disebut dengan basa. Kemudian dapat menerima pasangan elektron bebas dari senyawa basa. Kemudian contoh dari asam sendiri seperti apa? Nah, contohnya seperti jeruk, anggur, seperti itu, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu mengenai basa. Jadi basa merupakan senyawa kimia yang apabila dilarutkan dalam air itu akan memiliki pH atau derajat keasaman lebih besar daripada 7. Contohnya seperti deterjen atau sabun mandi, seperti itu. Untuk sifat dari larutan basa, yang pertama yaitu akan terasa licin di kulit. Yang kedua yaitu dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Yang ketiga dapat menghantarkan arus listrik. Yang keempat, apabila dilarutkan dalam air akan melepas ion hidroksil. Yang terakhir yaitu dapat menetralkan asam. Nah baik, mungkin materi itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nah setelah ini Ibu akan menunjuk kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil dari eksperimen maupun pengerjaan lembar kerja siswa ke depan. Jadi setelah ini Ibu akan tunjuk kelompok mana yang akan mendapat kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Nah, Ibu minta kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Baik, terima kasih. Dari pemaparan kelompok 3 itu untuk hasilnya, yang pertama larutan garam itu termasuk pada larutan asam. Yang kedua, larutan deterjen merupakan larutan basa dan larutan soda kue termasuk larutan basa juga. Jadi sudah benar hasil eksperimen dari kelompok 3 bahwa larutan garam merupakan larutan yang termasuk pada larutan asam karena ditandai dengan perubahan kertas lakmus biru menjadi merah. Serta larutan soda kue dan larutan deterjen merupakan larutan yang bersifat basa karena dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Nah, sudah benar. Selanjutnya Ibu akan bagikan lembar kerja siswa kepada kalian. Silahkan kalian mengerjakan lembar kerja tersebut di rumah kalian masing-masing. Jadi dijadikan PR ya, dikumpulkan pada minggu depan. Baik, setelah semua siswa menerima LKS tersebut, maka Ibu akan menanyakan apakah ada pertanyaan mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan. Jika ada, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, Ibu minta kalian mempelajari materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai pemisahan campuran. Jadi kalian bisa mempelajari dari berbagai referensi, bisa dari buku paket kalian ataupun dari referensi yang kalian miliki ataupun dari Google, seperti itu. Nah, sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran pada kali ini, Ibu akan menyampaikan bahwa pertemuan minggu depan itu kita akan melakukan diskusi serta eksperimen mengenai pemisahan campuran. Jadi Ibu harap kalian belajar sebelum pertemuan yang akan dilakukan pada minggu depan. Baik, terima kasih. Ibu tutup kegiatan pembelajaran pada kali ini. Sebelum kegiatan pembelajaran ditutup, hendaknya kita melakukan doa bersama. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.